Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Semoga Anda semua selalu diberikan rahmat, kesehatan, sukacita berlimpah dari Tuhan. Selamat menikmati hari Minggu bersama dengan orang-orang yang Anda cintai. Kembali pada hari ini kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika hampir genap waktunya diangkat ke surga, Yesus mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Maka diutusnya beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke sebuah desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, bolehkah kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Tetapi Yesus berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Ketika Yesus dan muridnya melanjutkan perjalanan, datanglah seorang di tengah jalan berkata kepada Yesus, "Aku akan mengikuti engkau kemanapun engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu kepada seorang lain Yesus berkata, "Ikutilah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus menjawab, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Tuhan, aku akan mengikuti engkau, tetapi izinkan aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Melalui bacaan Injil hari ini saya merenungkan bahwa untuk mengikuti Yesus, kita harus berjuang untuk meninggalkan segala sesuatu agar fokus kita pada tugas perutusan yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Dalam bacaan Injil tadi dikatakan, "Aku akan mengikuti engkau kemanapun engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Setiap keputusan pasti ada konsekuensinya. Kalau kita mengatakan bahwa kita pengikut Kristus, banyak hal yang harus kita tinggalkan. Hal-hal duniawi, nafsu pribadi, kemarahan, kebencian, iri hati, dendam. Kita berjuang untuk meninggalkan itu semua. Lalu kita mengenakan senjata Allah sendiri, yaitu kebaikan, kedamaian, sukacita, pertobatan yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kemudian dikatakan dalam bacaan Injil tadi, anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepala. Lalu kata kepada seorang lain kepada Yesus, "Ikutilah aku." Yesus berkata kepada seorang lain, Yesus berkata, "Ikutilah aku." Yesus mengajak Anda dan saya untuk selalu berjuang mendengarkan, "Ikutilah aku." Ikuti seluruh cara hidup Dia. Ikuti semua yang telah Dia lakukan dalam kehidupannya. Memang tidak akan pernah mudah. Karena jalan Yesus adalah jalan kedamaian, jalan sukacita, jalan pertobatan. Maka banyak orang lain tidak menyukai Dia.
Yesus merangkul orang-orang berdosa. Yesus makan bersama-sama dengan orang berdosa, bertolak belakang dengan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Tapi itulah mengikuti dia, berarti juga mengikuti untuk merangkul orang lain yang bersalah, membawa mereka untuk kembali diselamatkan. Mengikuti Yesus berarti siap untuk menanggung segala konsekuensi yang ada. Pasti ada penderitaan, pasti ada kegagalan, tapi jangan pernah takut. Ingat janji Tuhan, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Kemudian datang lagi ada orang yang mengatakan, saya mau mengikuti engkau, tapi izinkan saya berpamitan dulu dengan orang tua saya. Bukan Yesus tidak menghargai orang tua, tapi Yesus mau agar orang berani menempatkan dia di atas segala-galanya. Dengan tugas perutusan yang dipercayakan kepada kita. Mari kita mohon rahmat dari Tuhan. Kita sadari bersama bahwa mengikuti Yesus tidak akan pernah mudah. Kita harus berani meninggalkan banyak hal. Kita harus berkorban. Tapi jangan pernah takut. Karena apa yang kau korbankan akan berlipat ganda kembali engkau rasakan dalam kehidupan. Jangan pernah takut. Mungkin dalam situasi-situasi hidupmu akhir-akhir ini, ketika engkau melakukan kebaikan, engkau dibenci, engkau dimusuh, teruslah mengikuti Yesus dengan cara hidup Yesus, dengan cara berpikirnya Yesus, agar semakin banyak orang dibawa kepada keselamatan. Tawaran duniawi kadang jauh lebih memikat. Ajaran-ajaran Tuhan, kadang orang merasa bahwa ajaran Tuhan itu sangat mengekang. Tapi justru disitulah kita memperoleh kedamaian. Kita memperoleh jalan menuju kepada hidup yang kekal. Jangan pernah takut, karena Dia menyertai Anda dan saya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas rahmat kehidupan, berkat-berkat-Mu yang boleh kami masing-masing rasakan dalam kehidupan kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Tuhan, tambahkan iman kami. Mampukan kami untuk meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau dengan setia. Mampukan kami untuk mampu berjalan melalui pintu yang sempit untuk sampai pada kehidupan kebahagiaan di surga. Berkatilah kami, berkatilah pekerjaan kami, berkati keluarga kami. Biarlah kami semua boleh berada dalam perlindungan. Kami puji Engkau Bapa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.